Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Kansawati Sudiri. Saya dari Fakultas Industri Kreatif, Prodi Kria Tekstil dan Fashion. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ide dan konsep dari rancangan brand yang akan saya buat bersama teman saya, yaitu Jarinari. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau menjelaskan latar belakang berdirinya dari brand Jarinari, lalu gambaran umum usaha brand Jarinari, serta strategi marketingnya. Untuk latar belakangnya sendiri, saya akan membaginya menjadi 2 poin. Yang pertama adalah penjelasan isu kenapa berdirinya dari brand Jarinari, serta harapan dari berdirinya brand Jarinari. Untuk isunya sendiri, penjelasan isunya, kami mengangkat isu sosial yang dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi pada remaja di era sekarang, dan yang poin kedua adalah para komunitas yang sudah mulai tidak eksis lagi. 2 poin tersebut memiliki keterkaitan yang akan saya bahas. Jadi, saya dan teman saya melihat pada era sekarang, remaja lebih unggul dan dalam perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, namun kurang produktif dan kurangnya edukasi tentang melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan hal atau karya produk bernilai pakai. Dan kami juga melakukan riset serta melakukan wawancara kepada narasumber langsung kepada para komunitas, bahwasanya pada era sekarang komunitas pengrajin rajut atau crochet memiliki kendala terkait komunitasnya yang sudah tidak aktif lagi. Kendala tersebut juga menyebar ke kegiatan pemasarannya. Mereka melakukan kegiatan pemasaran secara teknik konvensional untuk memasarkan karya produk yang mereka ciptakan. Selain itu, mereka juga belum bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di masa sekarang atau di era sekarang. Hal tersebutlah yang menyebabkan para komunitas sudah mulai tidak eksis lagi dan para remaja tidak menyadari akan keberadaannya para komunitas di lingkungannya. Setelah latar belakang saya jelaskan tentang penjelasan isu kenapa brand Jarinari terbentuk, lalu saya akan menjelaskan tentang harapan dari berdirinya brand Jarinari. Harapan kami melalui terciptanya brand Jarinari yang akan bergerak di bidang fashion, terkhusus dengan memberdayakan pengrajin crochet, diharapkan income yang didapatkan dari penjualan produk dapat digunakan sebagai suntikan dana untuk memberdaya serta mengembangkan komunitas pengrajin rajut. Setelah latar belakang saya jelaskan, lalu saya akan lanjut ke gambaran umum usahanya sendiri. Untuk gambaran umum usahanya sendiri, saya akan membagi menjadi 2 penjelasan, yaitu penjelasan usahanya sendiri Jarinari dan produk yang dihasilkan oleh brand Jarinari. Untuk gambaran di sebelah, sudah ada clue-nya bahwa Jarinari bergerak di bidang produk seperti apa. Untuk penjelasan usahanya sendiri, Jarinari merupakan sebuah brand lokal produk fashion yang berdiri melalui platform media online. Brand ini merupakan suatu wadah untuk memberdayai sesama perempuan serta para ibu-ibu yang hebat di luar sana untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai jual dan estetika yang tinggi. Untuk pemasarannya sendiri, kami menggunakan atau memanfaatkan media sosial yang akan digunakan adalah berbasis website, TikTok, Instagram, dan Facebook. Di media tersebut, kami akan menyediakan beberapa gambar dari produk kami serta konten video campaign untuk menjadi referensi bagi konsumen dalam memilih produk dari brand kami untuk dibeli. Setelah penjelasan usahanya saya sampaikan, lalu saya akan menyampaikan produk yang dihasilkan oleh brand Jarinari. Untuk produk yang dihasilkan oleh brand Jarinari, produk yang dihasilkannya itu kami melihat perkembangan tren fashion masa kini. Masyarakat mulai menjadikan fashion sebagai kebutuhan yang esensial, terutama bagi kaum hawa. Adapun produk yang dihasilkan dari brand ini yaitu berbagai macam pakaian
aksesoris wanita dengan menggunakan teknik crochet dengan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari para pengrajin. Dan yang kedua, memiliki banyak ukuran dan style yang up to date sehingga memiliki unique selling point. Dan yang ketiga adalah kami dapat menyesuaikan dengan pesanan konsumen. Setelah gambaran usahanya sudah saya jelaskan, lalu saya akan lanjut ke strategi marketing dari brand Jarinari. Untuk strategi marketingnya, saya akan membagi menjadi dua topik. Yang pertama adalah SDM yang kami gunakan, serta pangsa pasar dari strategi marketing Jarinari. Untuk SDM yang digunakan oleh brand Jarinari, kami ada dua topik, atau dua bagian. Yang pertama adalah pemanfaatannya dan perencanaannya. Untuk pemanfaatannya, kami menyerap SDM dan dalam proses produksi seperti menjahit, packaging, desain, hingga admin sosmednya. Untuk perencanaannya, kami memberdayakan komunitas para pengrajin yang menghasilkan produk rajutan, sehingga kami juga memanfaatkan jasa dari para pengrajin crochetnya sendiri. Setelah saya membahas SDM yang digunakan, lanjutnya saya akan membahas pangsa pasarnya. Untuk pangsa pasarnya sendiri, kami menargetkan untuk para kaum hawa yang memiliki daya tarik tinggi terhadap fashion serta handcraft pada rentang umur atau usia 18-40 tahun. Karena hal tersebut dikarenakan produk kami digunakan dan memiliki desain yang mengikuti perkembangan tren fashion masa kini, sehingga kami dapat menge-reach usia berapapun dan para fashion blogger atau fashion lokal brand. Setelah strategi marketing saya bahas seperti SDM yang digunakan, lalu pangsa pasar, kemudian saya lanjut ke pemasarannya. Untuk pemasarannya sendiri, brand Jarinari menggunakan teknik sosial media, lalu mengikuti pameran atau bazar, dan yang ketiga adalah menggunakan jasa influencer atau fashion blogger untuk mereview produk-produk kami, sehingga produk kami dapat lebih dikenal oleh para masyarakat Indonesia dan para fashion blogger lainnya atau influencer untuk mengetahui keberadaan brand kami, sehingga untuk diagram pemasarannya atau untuk keberlanjutan bisnisnya itu menjadi lebih aktif, lebih cepat, dan lebih pesat, sehingga kami juga lebih cepat membantu untuk para komunitas bangun kembali, eksis kembali, dan berkarya kembali. Sekian dari presentasi saya tentang brand Jarinari dan konsep idenya. Semoga yang menonton mengerti dan memahami apa yang saya maksud dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya menyampaikannya kurang baik dengan tutur kata atau intonasi nada serta penjelasan yang kurang maksimal. Mohon dimaklumkan. Semoga kita semua diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dan diberi kelancaran untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.